Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan apa itu teks prosedur. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi sebelum itu, Ibu mau kalian simak beberapa gambar berikut ini. Ya, mie instan. Sebelum menjadi mie yang bisa dikonsumsi, tentunya ada step by step yang harus kita lakukan, yaitu memasaknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada komputer. Saat kalian ingin menyalakan komputer, tentunya ada langkah yang harus kalian lakukan agar komputer itu bisa menyala. Yang ketiga adalah melipat pakaian. Pekerjaan simpel seperti melipat pakaian ini pun harus melalui tahap atau langkah-langkah agar pakaian tersebut bisa terlihat rapi. Ya, jadi langkah-langkah ini di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan teks prosedur. Ya, jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan. Jadi maksud dari tujuan ini adalah pengantar dan capaian yang ingin dibahas di dalam teks. Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di dalam teks. Jadi untuk alat dan bahan ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini termasuk inti di dalam teks prosedur, yang dimana isinya ini adalah tindakan yang harus dilakukan atau diikuti oleh pembaca maupun pendengar. Penutup. Penutup di sini berisi kesimpulan yang dimana sifatnya boleh ada, boleh tidak. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan isi dan juga berdasarkan tujuan. Teks prosedur berdasarkan isi terbagi menjadi 3, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur berdasarkan tujuan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara membuat sesuatu. Yang kedua, cara melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah cara mengoperasikan atau memainkan sesuatu. Baik, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Jenis teks prosedur berdasarkan isinya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Maksudnya di sini adalah teks berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja untuk melakukannya. Contohnya saja saat kalian ingin login ke sosial media Facebook ataupun Instagram. Berikutnya adalah teks prosedur kompleks. Maksudnya di sini adalah teks ini berisi banyak langkah di dalam melakukannya. Contohnya saja saat kalian ingin membuat kue bolu coklat, atau seperti kalian ingin membuat bubur Manado. Jadi banyak tahapnya ya, jadi sedikit lebih rumit.
Dan yang terakhir adalah text procedure protokol. Maksudnya di sini pada setiap langkahnya itu bisa diubah. Jadi tidak harus runtut, walaupun runtutannya berubah, hasil akhirnya akan tetap sama. Contohnya aja saat kalian ingin membuat mie instan. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah cara membuat sesuatu. Contohnya aja saat kalian ingin membuat jus, membuat nasi goreng atau membuat ayam goreng. Yang kedua adalah cara melakukan sesuatu. Jadi di sini maksudnya tujuannya agar pembaca melakukan aktivitas secara tepat dan juga benar. Contohnya nih ya, saat tata cara melakukan wudhu, kemudian tata cara sholat. Nah itu kan aktivitas yang harus dilakukan secara runtut dan benar. Lalu yang ketiga adalah cara memainkan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya saja saat kalian ingin menyalakan komputer atau saat kalian ingin memainkan gitar. Baik, berikut ini Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Nah, di sini ada teks prosedur berjudul cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi di dalam contoh prosedur ini dia tidak ada alat dan bahannya ya, karena memang tidak perlu ada alat dan bahan di dalam prosedur yang ini. Jadi alat dan bahan itu sifatnya boleh ada dan juga boleh tidak ada. Baik, sekarang Ibu akan lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu cara membuat bubur madado. Nah, bisa kalian lihat di sini strukturnya sangat lengkap ya. Ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan juga penutupnya. Di dalam jenis teks prosedur, contoh ini termasuk ke dalam jenis teks yang membuat sesuatu. Seperti itu ya. Ya, berikutnya Ibu akan menjelaskan contoh prosedur yang berjudul cara menghidupkan komputer. Nah, bisa kalian lihat di sini di dalam contoh prosedur ini hanya terdapat tujuan, langkah-langkah, serta penutup. Jadi tidak ada alat dan bahan di dalam contoh ini, karena alat dan bahan itu sifatnya boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi menyesuaikan dari isi teksnya juga ya. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mulai paham? Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, silakan kalian chat Ibu melalui WA. Dan jangan lupa sebelum chat Ibu, salam terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelas kalian agar memudahkan Ibu untuk mengetahui kalian berasal dari kelas mana. Ya, sekian untuk penjelasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas berikutnya.